Kembali lagi dengan channel yang satu ini, yaitu channel Ini Kelas Movie. Gimana kabar kalian? Sehat kan guys? Nah, kali ini kita bakalan bikin mewek kalian guys, karena film yang satu ini adalah romance yang bikin mewek-mewek. Film ini menceritakan tentang Mai, adalah ibu tunggal berusia 37 tahun dengan satu anak perempuan, dan juga harus menghidupi ayahnya yang suka berjudi. Sehari-hari Mai bekerja sebagai terapis di tempat pijat. Pindah tinggal di apartemen baru, Mai bertemu dengan Duong. Duong tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Ia hanya bermain piano di klub malam setiap hari dan playboy. Dan ada juga Sao, yang langganan pijat di tempat kerja Mai. Nah, judul film ini adalah Mai. Film ini tayang perdana 10 Februari 2024 dan mendapatkan rating 6,8 versi IMDb. Pasti semua pada penasaran kan sama film yang satu ini? Tidak usah berlama-lama lagi. Yuk, langsung aja ke filmnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Serta hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian tahu nih kalau ada video-video terbaru dari kita. Oke, dan inilah film Mai. Jamong. Scene awal film ini adalah seorang gadis cantik yang baru pindah ke rumah susun. Dia berjalan sendirian membawa koper dan akuarium kecil di tangannya. Karena dia berada di lantai paling atas, ada bapak-bapak yang ingin membantunya, tapi malah dikira menggoda sama istrinya. Orang-orang di sana bermacam-macam guys. Ada yang sering memarahi anaknya, anjingnya, dan lain-lain. Gadis cantik ini bernama Mai, dan dia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pria yang tak dikenal. Akuarium yang dibawanya pun pecah, dan pria ini membantunya dengan menaruh ke botol minumannya. Sampai di kamarnya, dia disambut oleh pemilik rusun ini dan dibantu menyiapkan barang. Pemilik rusun ini juga langsung meminta bayaran untuk 2 bulan ke depan kepada Mai. Para tetangga di sana julid banget guys, apalagi ibu-ibunya. Mai langsung bergegas nih menyiapkan barang-barangnya. Sedangkan di tempat lain ada seseorang yang sedang bermain kuda-kudaan dengan wanita yang ia beli di aplikasi hijau. Aduh. Setelah Mai beres-beres, dia video callan nih dengan anaknya yang sudah dewasa. Tiba-tiba di depan ada pria tadi yang habis main kuda-kudaan guys, dan Mai menghindar. Mai bekerja di tempat pijat laki-laki, tapi bukan pijat plus-plus ya guys. Dia yang baru seminggu kerja di sini sudah memiliki banyak pelanggan. Dia dikenalkan oleh salah satu teman yang membawanya kepada yang lain bernama Trin. Trin ini juga salah satu pemijat favorit di sana, tapi dia seperti merasa tersaingi setelah adanya Mai. Mereka bekerja seperti tukang urut biasa guys, tapi teman Mai seperti tidak pandai memijat nih. Aduh. Ini Mai ternyata menabrakkan pelanggan tetangganya yang menabraknya kemarin. Mai kaget karena pria ini berusaha sok kenal gitu guys, dan sedikit menggoda-goda Mai. Mai ini selalu menghindar dan tidak mau walaupun berkumpul, dan pria ini mulai penasaran pada Mai karena dia dikenal sebagai cewek yang paling anti kepada cowok. Pria ini bernama Dong dan dia ditentangi oleh temannya kalau dia memang penakluk wanita harusnya dia bisa menaklukkan Mai. Hari-hari pun berlanjut karena kebetulan mereka bertetangga membuat Dong semakin mudah nih mendekati Mai. Dong selalu hadir di dekat Mai dan menawarkan segala bantuannya agar bisa dekat dengan Mai. Selain itu, usaha Dong juga menjadi lebih sering ke tempat pijat dan meminta dipijat Mai. Dong saat dipijat dia selalu mencari kesempatan nih supaya dekat dengan Mai, tapi Mai selalu bisa menghindar. Di pagi hari, tetangga Mai ini pun mengerjain Mai dan membuang sampahnya ke depan tempat Mai. Yang jelas Mai marah, tapi semua ibu-ibu di sana yang julid karena para suaminya suka sama Mai. Dan ya, akhirnya pun dia menghakimi Mai. Mai dihakimi oleh ibu-ibu ini dibantu oleh Dong karena dia sangat pandai menaklukkan ibu-ibu julid. Ini juga salah satu kesempatan Dong dengan menggantikan ikan yang sempat ia jatuhkan, dan mau tidak mau Mai menerimanya. Saat dia baru datang, dia sangat akrab dengan satpam di sana karena dia juga sangat baik. Saat Mai mau masuk, tiba-tiba dia dipanggil oleh seseorang. Ternyata dia adalah Dao, yaitu pelanggan lamanya di tempat Mai dulu bekerja. Dia sangat senang bertemu dengan Mai dan langsung mendaftarkan untuk dipinjat Mai di sana. Saat kerja, Trin dan temannya mulai iri kepada Mai karena banyak pelanggan yang hanya mau kepada Mai dan tidak memberikan gantian kepadanya. Karena Mai dan Dong memang sangat dekat, Mai pun curhat nih kalau ada pria yang ingin mendekatinya. Tapi karena Mai masih trauma sama masa lalunya, jadi dia tidak berani. Tapi Dao tetap menyemangatinya karena tidak semua laki-laki sama. Pada malam hari di tengah lorong, terdapat pria yang dihajar oleh 3 preman karena pria ini memiliki utang dan tidak bisa bayar. Saat Mai akan pulang kerja, dia memberitahu temannya yang bernama Tren kalau dia tidak boleh melakukan hal-hal di luar pijat demi menjaga nama baik tempat ini. Tapi Tren yang memang sudah iri kepada Mai ini pun malah bilang kalau Mai tidak perlu ikut campur. Tren marah dan hampir memukul Mai. Untungnya satpam datang dan menolong Mai. Malam hari saat Mai bersantai, tiba-tiba lampu di terasnya mati.
Mei pun keluar dan berusaha memutulkan lampunya. Tapi tangga di lantai bawah ini tiba-tiba datang dan mencoba menawarkan bantuannya. Pria ini memaksa mengajak Mei gituan guys. Mei pun berteriak dan untungnya Dong datang dan membantu Mei. Dong juga memukul pria bejat ini guys. Mereka pun langsung pergi ke kantor polisi dan pria tadi ini pun malah merasa benar karena dia yang dipukul. Aduh, emang pria mesum nih guys. Sepulang dari kantor polisi, sebagai ucapan terima kasih ke Mei kepada Dong, dia pun mau diajak Dong makan mie ayam kesukaannya. Di sini pertama kalinya Mei makan dengan cowok setelah bertahun-tahun. Dia tidak pernah mau nih jalan dengan cowok. Karena sudah malam mereka pun pulang, tapi di lantai bawah mereka langsung dicegat oleh pria mesum tadi. Karena Dong tidak mau rame-rame lagi, akhirnya Dong mengajak Mei keluar. Mei diajak ke kafe tempat Dong bekerja sebagai pemain piano. Selain itu mereka juga minum-minum nih. Di sini Mei bilang kalau dia suka minuman buatan Dong. Saat mereka asik minum-minum, ternyata anak Mei terus menelpon Mei, tapi Mei tidak tahu. Sehabis minum, Dong mengajak Mei berdansa dan ya, dia membayangkan nih berdansa di acara pernikahan mereka karena sepertinya Dong benar-benar suka dan jatuh cinta kepada Mei. Aduh, duh. Di pagi hari saat mereka pulang, tiba-tiba sudah ada anak Mei yang bernama Bin dan juga ayahnya yang tadi dicegat oleh 3 preman itu. Dong seperti kaget gitu mengetahui Mei sudah punya anak yang sudah sangat besar. Ternyata kedatangan ayahnya ke tempat Mei adalah untuk meminta uang karena dia tidak mampu membayar utang akibat judinya. Karena kini ancamannya adalah Bin, yaitu anak Mei. Mei benar-benar marah dan menangis karena selama ini dia selalu yang membayarkan utang-utang ayahnya akibat judi karena ayahnya memang kecanduan judi gitu guys dan punya utang di sana-sini. Walaupun sambil menangis, Mei akhirnya memberikan uangnya. Bin menanyakan apakah pria tadi itu adalah pacarnya karena Bin memang sangat ingin ibunya cepat memiliki pacar. Makanya dia tidak mau tinggal bersama ibunya karena kalau dia tinggal bersama ibunya maka ibunya akan kesusahan mendapatkan pacar. Mei jadi teringat masa lalunya saat dia masih muda yang sedang hamil besar ini kecopetan di terminal. Dia juga melahirkan sendirian guys di rumah sakit dan hidup kesusahan. Dia juga sering menangis saat baru menjadi ibu karena tidak ada keluarga yang membantunya. Semua orang juga selalu meremehkan Mei dan anaknya ini. Ternyata dari dulu ayahnya memang hanya datang ke Mei saat dia butuh uang. Mei juga punya pengalaman ditolak oleh keluarga cowok karena dia sudah memiliki anak. Karena Do sahabat Mei ini adalah orang kaya, akhirnya dia membantu Mei dan memberikan pekerjaan kepada Bin dan juga ayah Mei. Selain itu dia memberikan hadiah sebuah kalung cantik kepada Mei. Di sini dia juga menanyakan bagaimana tentang pria yang mendekati Mei setelah ia tahu Mei punya anak. Di sisi lain, Dong juga curhat kepada sahabatnya kalau dia agak kaget sama Mei yang sudah jauh lebih tua di atasnya dan memiliki anak, tapi Dong ternyata benar-benar suka kepada Mei dan akan menerima itu semua. Pada malam hari saat Mei mau pulang kerja, dia beres-beres dulu nih, tapi tiba-tiba dia dikunci di kamar ganti oleh temannya yang iri itu. Untungnya satpam ini mendengar suara meminta tolong dan bantu Mei serta mengantarkan Mei pulang. Mei sangat berterima kasih kepada security ini dan bilang kalau dia akan sangat senang jika ayahnya adalah orang baik seperti satpam itu. Karena Mei dicegat oleh pria mesum tadi, akhirnya dia menelpon Dong dan datang ke tempat kerja Dong untuk minum-minum dengannya. Di sana mereka mengobrol nih, walaupun Mei setengah sadar karena dia mabuk. Dong bilang kalau dia akan menerima semua masa lalu Mei karena dia ingin punya masa depan bersama Mei. Dia juga bilang kalau semenjak ketemu Mei, dia berubah dan tidak pernah memakai cewek-cewek lain untuk begituan. Mei langsung mengelak untuk tidak mencintai Mei dan tidak memberikan harapan kepada Mei. Pada malam hari mereka pun pulang dan Mei pulang dengan keadaan yang bisa dibilang teler gitu guys. Dikira Mei mau memeluk Dong, ternyata dia malah muntah ke baju Dong. Aduh. Dong pun pulang dan dia langsung menghapus semua aplikasi-aplikasi soal cewek. Tak lama kemudian ada yang mengetahui pintu kamarnya dan ternyata itu adalah Mei. Tanpa pikir panjang, Mei langsung mencium Dong. Mereka berdua pun lupa diri guys, sama apa yang mereka lakukan. Tapi tiba-tiba Mei berhenti karena dia merasa dirinya jelek. Tapi Dong bilang kalau Mei tetap sempurna di matanya dan akhirnya mereka pun berlanjut nih. Cukur-kukuk emang pesona janda, tidak ada duanya ya guys. Mei pun bermimpi buruk saat dia masih kecil, ternyata dulu dia diperkaus guys. Dia pun terbangun dan kaget. Dong sudah menyiapkan sarapan nih dan Mei minta maaf kalau tadi malam dia mabuk dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Dong malah bilang kalau kejadian tadi malam berdampak besar terhadap dirinya dan dia melarang Mei untuk menghindar darinya lagi. Gosip mereka pacaran kini mulai menyebar satu rusun guys. Hari-hari mereka jadi semakin bahagia karena mereka sering kemana-mana berdua layaknya orang pacaran gitu guys. Jarak umur mereka adalah 8 tahun guys. Dan Dong adalah yang lebih muda. Kalau di tempat umum mereka pacaran sembunyi-sembunyi karena tidak ingin ada yang tahu. Dong juga makin akrab dengan Bin dan seperti berteman gitu, apalagi Bin orangnya tomboy. Mereka sering jalan-jalan dan berdua kemana-mana seperti dunia milik berdua guys. Sampai akhirnya suatu malam Dong mengajak Mei untuk dikenalkan kepada orang tuanya dan keluarganya. Mei benar-benar gugup karena dia pernah ditolak oleh keluarga cowoknya dulu. Keluarga Dong memang kaya raya guys. Mereka langsung menanyakan pekerjaan dan usia Mei. Dia juga bilang kalau dia sudah memiliki anak.
Semua teman-teman ibunya kaget mendengarnya. Ternyata yang dikira ibunya itu adalah tantenya guys. Sedangkan ibu Dong sebenarnya adalah Dao, yaitu sahabat Mei sendiri. Mei jadi merasa kaget nih dan tidak enak karena dia mencari anak sahabatnya sendiri. Padahal kan Mei sering curhat ya guys, tapi dia tidak tahu sama sekali kalau Dong adalah anak Dao. Mereka pun pulang dan kini Mei hanya bisa menangis di kamarnya. Keesokan harinya Mei pergi ke gereja dan ternyata dia janjian dengan Dao. Dao menanyakan apakah Mei benar-benar menyintai anaknya. Di sini Dao masih bersikap baik kepada Mei karena dia juga tahu kalau Mei memang orang baik. Sedangkan di sisi lain, Dao bilang dirinya sebagai ibu dari anak satu-satunya yang ternyata mencintai seorang wanita yang sudah memiliki anak. Apalagi Dong masih dianggap tidak mampu untuk menghidupi Mei, apalagi dengan keluarga Mei yang seperti itu. Karena selama ini Dong masih hidup bergantungan dengan ibunya, bahkan dia bekerja di kafe milik ibunya. Mei jadi mengerti apa yang seharusnya ia lakukan demi kebaikan dirinya dan juga kebaikan Dong. Mei pergi ke kafe milik Dong, di mana tempat anaknya dan ayahnya bekerja. Ternyata dia didatangi oleh preman untuk menagih hutang ayahnya yang masih ada, karena hutang ayahnya memang sangat banyak guys. Mei benar-benar kaget dan langsung membantunya dengan melunasi hutang ayah Mei. Tapi Mei berjanji kalau dia akan segera mengganti uangnya. Mei pun pulang dan kini dia benar-benar marah besar kepada ayahnya, karena ayahnya tidak pernah mau berhenti berjudi dan membebani Mei. Padahal Mei hanya ingin hidup tenang dengan cinta yang selama ini tidak pernah ia dapatkan dari siapapun. Tiba-tiba Dong datang. Mei langsung ajak Dong putus, tapi dia tidak terima guys. Mei menyuruh Dong untuk pergi dari hidupnya karena benar-benar apa kata ibunya kalau keluarga Mei berantakan dan Dong yang masih bergantungan hidup kepada ibunya ini tidak akan bisa menanggungnya. Kasihan banget ya guys Mei ini. Dong pulang dan langsung bertanya kepada ibunya. Dia berbicara kepada Mei sampai-sampai Mei minta putus. Ibunya pun menjelaskan kalau dia melakukan hal ini karena dia sangat sayang kepada anaknya. Dia tidak mau anaknya mendapatkan pasangan yang keluarganya seperti itu, karena dia juga tidak percaya anaknya bisa mencari uang sendiri tanpa bantuannya. Karena perkataan ini Dong pun seperti kecewa dan dia berniat untuk pergi dari kehidupan ibunya dan akan membuktikan kalau dia juga mampu hidup tanpa uang ibunya itu. Dong benar guys, dia bahkan menerima gaji terakhir dari kafe milik ibunya sendiri. Dong mulai melamar kerja ke sana ke sini. Tempat rusun miliknya juga dibeli oleh ibu Dong agar Dong pindah dari sana. Sambil menunggu ada yang menerimanya bekerja, dia juga membantu mengelola les privat orang-orang bermain piano. Tante Dong ini marah kepada ibu Dong kenapa dia sangat tega melakukan hal itu kepada anaknya sendiri. Ibu Dong pun pergi dan dia hanya bisa menangis. Kini Dong bekerja bermain piano di sebuah restoran, tapi baru seminggu dia bekerja, tiba-tiba dia dipecat karena permainnya tidak cocok sama tempat di sana. Dan yang menggantikan posisinya adalah Bin, anak Mei, yang dimana dia juga diajari bermain piano oleh Dong. Bin menyusul Dong dan bilang kalau dia tahu mereka berdua memang saling mencintai. Dan Bin juga bilang kalau ibunya sangat mencintai Dong. Keesokan harinya seperti biasa dijulitin sama ibu-ibu dianggap menggoda suaminya. Dan di sana padahal memang para laki-laki di sana emang bejat gitu guys. Di tempat kerjanya dia mendapatkan pesan dari Dong kalau dia sudah punya pekerjaan baru dan siap untuk melamar Mei menggunakan uangnya sendiri. Saat Mei membaca pesan itu, tiba-tiba Tren langsung menamparnya dan marah karena sikap Mei yang ditangkap semakin sok-sokan, apalagi pelanggan Mei yang semakin banyak. Mei dipukul dan diajari oleh Tren. Mei hanya terdiam, tapi orang-orang yang membencinya menghantui kepalanya membuat Mei benar-benar emosi. Tanpa pikir panjang, Mei yang selama ini selalu bersabar kepada orang-orang yang menjahilinya, dia langsung membalas semuanya dan bahkan mereka berdua berkelahi guys di depan semua pelanggan laki-laki. Mei tidak bisa dihentikan dan terus menghajar Tren karena dia memang sudah emosi. Mei sampai menenggelamkan Tren berkali-kali ke dalam kolam. Untungnya Satpam dan sahabat Mei menahan Mei. Keesokan harinya Mei minta Dong untuk datang ke rumahnya, tapi Mei tidak bisa berbicara apa-apa karena dia masih dikelilingi emosi. Dong mendahului dan memberikan kalung hasil kerja kerasnya dan benar-benar dia melamar Mei guys. Mei menerima lamaran Dong dan tidak mau memikirkan orang lain lagi karena semua orang jahat kepada dirinya. Padahal Mei hanya ingin merasa dicintai guys. Mereka akan pergi dan dengan Mei yang julid ini semuanya dilawan oleh Mei karena kini kesabaran Mei memang sudah habis. Kini mereka berdua benar-benar melepaskan semua masalah yang ada. Dan ya, mereka berdua saling cinta guys. Cinta mereka lebih besar daripada masalah yang mereka hadapi. Malam harinya mereka berdua dipanggil lagi untuk datang ke rumah ibu Dong. Mereka diundang makan malam dan ternyata di sana juga ada Bin, anak Mei. Dong seperti kepedean nih karena ibunya bersikap sangat baik. Dong ini pun langsung gitinya dan bilang kalau dia ingin menyekolahkan Bin ke luar negeri, tapi dengan alasan Mei mau meninggalkan Dong. Semuanya pun kaget karena ternyata tujuan ibu Dong memanggil mereka yaitu untuk berusaha kembali memisahkan mereka berdua. Apalagi dia tahu masa lalu tentang Mei yang dulu dia dijual oleh ayahnya sendiri karena ayahnya yang terlilit hutang sampai dia hamil Bin yang tidak tahu siapa ayahnya. Dong tidak percaya itu, tapi tiba-tiba ayah Mei muncul dan dia menceritakan semuanya kepada Dao. Dong sudah berjanji memberikan mereka uang dengan jumlah yang sangat banyak asalkan Mei mau melepaskan Dong.
Kisah hidup Mei memang dari kecil sangat menyedihkan guys. Dia seperti dibuang oleh ayahnya dan hanya dijual untuk mendapatkan uang. Dan kini dia lakukan lagi dengan menjual perasaan Mei demi mendapatkan uang dari Dao. Mei kini benar-benar marah dan tidak bisa menahan emosinya. Dao makin terus menyalahkan Dong karena ini kesalahan Dong yang terlanjur jatuh cinta kepada Mei. Dia bilang kalau dia tetap menerima masa lalu Mei seburuk apapun. Mendengar hal itu, ibu Mei benar-benar sedih karena dia juga kehabisan cara untuk memisahkan Dong dan Mei. Tiba-tiba ibu Dong pingsan karena penyakit jantungnya kambuh. Di rumahnya dengan bangga ayah Mei mendapatkan uang, tapi Mei mengambil semua uangnya itu dan melemparnya keluar. Semua orang berebutan mengambil uang itu guys. Dan ayah Mei yang tidak terima uang yang diambil oleh orang-orang, dia dengan cepat berlari di tangga dan membuatnya jatuh. Kini kehidupan Mei makin berantakan karena dirinya. Ibu Dong masuk ke rumah sakit dan setruk, sedangkan ayah Mei meninggal dunia karena jatuh dari tangga. Beberapa hari kemudian mereka bertemu di pinggir sungai dan membicarakan tentang hubungan mereka ke depannya. Dong memohon kepada Mei untuk memberinya kesempatan selama 2 tahun untuk membuktikan kalau dia memang bisa bangkit dan meyakinkan ibunya. Tapi Mei tidak bisa dan dia hanya ingin Dong tidak berharap lagi kepadanya. Mei pun akhirnya pergi guys, dan 4 tahun kemudian ada spa mewah di tengah hutan dengan sebuah villa. Ternyata pemilik spa mewah ini adalah Mei. Dia bisa bangkit dan sukses. Dia juga menganggap Saptam yang selalu membantunya seperti ayahnya sendiri, sedangkan anaknya bekerja mengelola kafe miliknya. Mei pergi ke hotel dekat sana karena dia ada janjian dengan kliennya. Setelah mereka mengobrol dan Mei akan pulang, tiba-tiba ada yang memanggil Mei. Ternyata yang memanggilnya adalah Dong. Dong tidak bisa mengucapkan kata-kata dan dia hanya bisa menahan tangisnya. Belum mereka mengobrol, tiba-tiba ada seorang wanita dari jauh yang memanggil sayang kepada Dong. Ternyata wanita ini adalah istri Dong yang sedang hamil. Dong juga datang dan kaget melihat Mei yang kini sudah sukses. Mei bilang kalau istri Dong cantik dan mereka tidak perlu berteman karena mereka sudah sama-sama punya pasangan. Tak lama kemudian Mei dijemput dan memperkenalkan kalau yang menjemputnya adalah suaminya. Tapi saat mulai masuk ternyata yang menjemputnya itu adalah sopirnya guys. Tapi dia bilang kalau itu adalah suaminya. Saat mobil berjalan Mei tidak bisa menahan air matanya itu guys. Karena sebenarnya Mei masih menunggu dan ternyata yang ditunggu sudah menikah dengan orang lain. Sakit banget ya guys jadi Mei. Mimin kalau jadi Mei udah nangis seminggu deh kayaknya. Oke deh kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you.